Gue belum sempat ngejawab ucapan Ken. Dada gue masih naik turun, dan luka yang gue kira udah sembuh mendadak robek lagi. Tapi sebelum gue bisa buka mulut, terdengar suara dahan patah dari balik semak di ujung kebun. Sanja muncul dari rapatnya pohon. Tubuhnya yang padat, berotot tebal, dan berkulit legam itu basah total oleh keringat. Urat-urat di lengannya menonjol keras karena dia mikul kancil buruan di atas bahunya. Darah segar netes dari binatang itu mengalir pelan ke dada telanjang Sanja, nyampur sama peluhnya. Aura maskulinitasnya liar banget. Tapi yang bikin napas gue tercekat adalah sorot matanya. Matanya langsung ngunci sosok Ken, persis kayak harimau yang siap menerkam musuh. Di teritorialnya. Sanja nggak ngomong sepatah kata pun. Dia cuma berdiri, dadanya menghembuskan napas berat, tapi hawa panas dominasinya kerasa nyekik leher gue. Gue kenal betul tatapan itu. Itu bukan sekedar ancaman. Itu adalah gestur mutlak dari perlindungan dan kepemilikan. Cara dia natap Ken menegaskan kalau diri gue udah jadi bagian dari hutannya. Sesuatu yang bakal dia lindungin dari siapapun yang pernah bikin gue hancur. Di sanalah gue berdiri, kejepit di antara dua energi laki-laki. Ken, masa lalu gue yang berapi-api dan penuh gairah. Dan Sanja, pria yang punya dominasi absolut yang bikin gue rela tunduk. Ketegangan fisik di antara kita bertiga pagi itu bener-bener bikin darah gue mendidih dan memancing insting liar yang susah gue bendung. Hari-hari berikutnya berubah jadi semacam perang dingin. Ken bener-bener neken egonya buat membaur di desa ini. Laki-laki rapi dari kota itu maksain diri ikut motong kayu di bawah terik matahari, meski dia lebih sering bikin kacau daripada berguna. Kemeja putihnya basah total nempel di dadanya, napasnya ngos-ngosan, dan tangannya lecet. Tapi yang paling nyiksa buat dia bukan panasnya matahari pedalaman, melainkan melihat intensitas fisik antara gue dan Sanja. Ken harus nahan napas tiap lihat gue dan Sanja berdiri terlalu dekat dan berbagi kesunyian yang cuma kita berdua yang paham. Di sisi lain, Sanja yang biasanya tenang, pelan-pelan mulai berubah. Suara makin berat dan tertahan. Dia emang gak pernah ngelarang Ken deketin gue, tapi insting teritorialnya makin buas. Matanya kalau ngelihat ke arah Ken berubah dingin banget, tajam kayak batu. Dan sentuhannya ke gue, sentuhannya berubah total. Biasanya usapannya lembut, tapi sekarang tangannya yang besar dan kasar itu suka tiba-tiba nyentuh pinggang gue atau ngegenggam tubuh gue dengan tekanan yang beda. Tekanan yang menuntut dan mengklaim. Seolah ngingatin Ken siapa yang megang kendali di sini. Ada aura dominasi mutlak. Tiap kali kulit kita gesekan, gue benar-benar terseret dalam pusaran ini. Perebutan tanpa kata, lewat tatapan dan tubuh yang saling beradu. Gue jadi pusat tarik-menarik dari dua nafsu yang benar-benar bikin dada gue sesak dan gila. Di desa sekecil ini, tatapan orang bisa lebih tajam dari pisau-pisau. Tapi jujur, gue gak peduli sama bisik-bisik mereka. Kepala gue udah terlalu penuh sama ketegangan di antara kita bertiga. Sore itu, di tepi sungai yang sepi, kesabaran Ken habis. Dia narik gue, nuntut jawaban pasti soal hubungan kita. Suara kita emang pelan, tapi emosinya berantakan.
Dada gue naik turun, napas gue nabrak napasnya. Dan tiba-tiba, Ken narik tubuh gue paksa. Dia meluk gue erat banget. Suhu badannya panas. Aroma keringatnya nyampur sama wangi khas badannya yang dulu selalu bikin gue gila. Kulit kita bergesekan, dan sejenak dunia kerasa berhenti. Gue kaku, gak langsung dorong dia. Otot dada gue menegang nahan gairah yang lama gue kubur. Tapi sialnya, sebelum gue bisa ngelakuin apa-apa, Sanja muncul. Hawa dominasinya langsung nyekik udara. Tatapan mata Sanja dingin banget. Tanpa ngomong sepatah kata pun, tangan kasarnya yang besar dan legam itu nyengkeram lengan gue dengan tenaga penuh. Dia narik gue menjauh dari pelukan Ken. Tarikannya kasar, posesif. Bener-bener kayak laki-laki alfa yang lagi ngerebut balik hak miliknya. Gesekan tangannya di kulit gue ninggalin rasa panas yang bikin dada gue makin sesak. Kita terlalu larut sama adu hasrat dan ego laki-laki. Sampai kita nggak sadar, dari balik pohon sirih yang gelap, ada sepasang mata dari warga desa yang ngintip dan ngawasin gerak-gerik liar kita. Besoknya, bisikan-bisikan itu mulai nyebar kayak racun. Ampong, bajingan yang ngintip kita di sungai itu, ternyata mulutnya lemes. Tiba-tiba, orang-orang desa mulai natap gue dengan jijik. Mereka bisik-bisik, bilang kalau Ken, bule itu, bawa penyakit dari kota dan nyebarin perilaku setan. Suara-suara itu makin keras, nempel di kulit gue kayak lumpur kotor yang gak bisa dibersihin. Puncaknya sore itu, Pak Kepala Adat manggil gue. Pria tua yang dulu ngasih nama belakang gue itu duduk bersila di berandanya, ngerokok linting dengan mata nyorot tajam kayak bara api. Orang kota boleh datang dan pergi, tapi jangan nodai tanah ini sama hal yang gak seharusnya, kata dia dingin, tanpa sedikit pun ngeliat ke mata gue. Dada gue sesak banget. Otot rahang gue mengeras. Pengen rasanya ngebantah dan teriak kalau hasrat dan perasaan gue ini bukan penyakit. Tapi bibir gue kaku. Karena gue sadar adat gak nyisain ruang buat hal-hal kayak gini. Tapi yang bener-bener nyiksa nyali gue bukan omongan warga, melainkan efeknya ke laki-laki gue. Tatapan mata Sanja sekarang berubah, lebih sering diem. Rahangnya terus mengeras, nahan emosi yang siap meledak. Dan Ken, matanya mulai dipenuhi rasa bersalah. Seolah dia nyesel udah ngehancurin satu-satunya tempat yang mulai bisa gua sebut rumah. Ketegangan di antara kita bertiga malam itu benar-benar pekat, nyekik leher gua perlahan. Malam itu gue bener-bener gak bisa tidur. Hujan turun deras banget di luar. Anginnya kerasa menggigit kulit. Tapi entah kenapa, suhu di dalam rumah panggung ini kerasa panas dan gerah. Keringat ngucur di dada gue yang telanjang. Gue ngerasa ada bahaya di udara. Tiba-tiba terdengar bunyi kentongan bertalu-talu dari luar. Iramanya cepat, bikin jantung gue berdentum keras nabrak rusuk. Belum sempat gue berdiri, pintu kayu rumah gue didobrak paksa sampai hancur. Tangan-tangan kasar mendadak masuk dan narik tubuh gue dari kegelapan. Cengkeraman mereka kasar banget, ngegesek kuat di atas kulit gue yang basah karena peluh. Gue coba ngelawan. Otot-otot di lengan dan perut gue mengeras nahan tarikan mereka. Dari sudut mata, gue lihat Ken diseret paksa dari lantai. Tubuhnya berontak ketakutan.
Dan Sanja, laki-laki gue itu baru aja balik dari sungai. Tubuh besarnya yang legam dan berotot tebal itu masih basah total. Dia ditarik paksa dari arah dapur. Sanja ngamuk. Dia ngelawan dengan beringas. Urat leher dan lengannya menonjol keras waktu dia nyoba ngelepasin cengkeraman warga demi ngelindungin gue. Kalian bawa aib ke desa ini. Suara parau Pak Kepala Adat menggema di antara derasnya hujan. Di detik itu, hawa panas dari amarah, ketakutan, dan adrenalin nyampur jadi satu. Ketegangan fisik malam itu benar-benar meledak, ngabur-ngabur batas antara harga diri laki-laki dan insting liar buat ngelindungin apa yang jadi milik gue.